Shalom, puji Tuhan, haleluya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video kedua pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan kita boleh jumpa kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh mengerti, memahami dengan hikmat tuntunan pimpinannya, dan juga kita ditolong olehnya untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan, dan kami juga minta tuntunan, pimpinan, hikmat, pengertian oleh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudara kerjakan, semuanya boleh berhasil, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu saudara juga diberikan tubuh yang sehat dan kuat oleh Tuhan, dan juga kita senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat buat kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita lihat sama-sama dari Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita buka dan lihat sama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-66. Saya akan baca buat kita semua. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ini cerita di mana sebelum ayat ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang kurang lebih dengan 2 ikan dan 5 roti pada waktu itu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengklaim dirinya, menyebut dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Kepada mereka Tuhan Yesus katakan, pada murid-murid pada waktu itu yang cukup banyak, dan juga kepada orang-orang lain yang mengikut Yesus pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat di sini pada saat itu dari ayat yang kita lihat dan kita baca sama-sama tadi, bahwa murid-muridnya mengundurkan diri. Beberapa orang dari murid-muridnya mengundurkan diri. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karena di sini Tuhan Yesus bicara kepada mereka bahwa dirinya adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan kalau umpamanya nenek moyang mereka, orang Yahudi, mereka pada waktu Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, menuju tanah Kanaan, mereka di padang gurun diberi roti mana dan mereka makan. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka bahwa nenek moyangmu yang makan roti mana itu, mereka semuanya mati. Tetapi apabila engkau makan roti hidup, yaitu dirinya, maksudnya Tuhan Yesus, maka mereka akan hidup selama-lamanya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu murid-murid yang mendengar pengajaran ini berkata satu dengan yang lain bahwa perkataan Yesus ini begitu keras. Perkataan Yesus ini sangat berat untuk dilakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita melihat di sini ada 2 kelompok yang Tuhan Yesus berikan pertanyaan yang sama kepada mereka. Ada 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama mengundurkan diri. Nah, kelompok yang kedua yaitu yang adalah 12 murid. Itu mereka sama-sama murid, tetapi ada 2 kelompok murid yang berbeda. Kalau kita lihat kan murid Tuhan Yesus banyak, ada yang disebutkan 70 murid, 120 murid, kemudian ada yang 12 murid. Nah, ini semuanya hadir pada waktu itu, dikategorikan semuanya sebagai murid pada waktu itu, karena Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sama. Tuhan Yesus tidak membedakan yang 12, yang 70 dan 120, bahkan Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sama kepada yang 12 orang murid ini juga. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu murid-murid merasa tersinggung, pada waktu murid-murid yang lain merasa perkataan Yesus begitu keras, begitu berat, Bapak Ibu, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Tetapi yang 12 murid ini punya pandangan yang lain, punya penerimaan yang lain, punya penerimaan yang berbeda, punya sikap yang berbeda pada waktu Yesus berbicara keras kepada mereka, pada waktu Yesus berbicara berat kepada mereka, yang mengatakan dirinya bahwa dirinya adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan murid yang 12 ini mengakui itu. Dan murid yang 12 ini percaya kepada perkataan Yesus. Dan murid yang 12 ini menganggap bahwa Tuhan Yesus betul-betul memang roti hidup yang turun dari sorga. Dan perkataan Tuhan Yesus yang mereka terima itu diterima oleh 12 murid ini sebagai perkataan yang hidup dan hidup yang kekal buat mereka.
Tetapi bagi murid-murid yang lain ini dianggap perkataan yang keras, perkataan yang berat untuk mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Jadi kita lihat di sini ada dua kelompok murid yang punya pandangan berbeda, ya. Yang 12 tetap komit dengan Tuhan Yesus, tetap mengiring kepada Tuhan Yesus, tetapi kelompok murid yang lain pergi meninggalkan Yesus dan tidak lagi mau mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa 12 murid ini punya kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, sehingga akhirnya mereka tahan uji. Ya, tahan uji. Tema khotbah saya pada hari ini juga yaitu tahan uji. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang mengundurkan diri tadi sebagai kelompok yang tidak tahan uji, tetapi 12 murid Yesus yang memutuskan untuk tetap mengikuti Yesus adalah 12 murid yang tahan uji. Ya, tahan uji. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini ada dua penerimaan yang berbeda. Ya, padahal pertanyaan Yesus juga sama kepada murid-murid tersebut yang hadir, termasuk 12 murid ini juga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang turun dari sorga. Itu juga didengar oleh ke-12 murid, dan juga didengar oleh murid-murid yang lain pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, namun penerimaan mereka yang berbeda. Penerimaan mereka yang berbeda. Yang 12 ini menerima dengan sukacita, menerima dengan rasa percaya bahwa Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Itu betul, kata 12 murid ini. Mereka percaya, mereka mengakui. Tetapi yang murid lain, murid-murid yang lainnya yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikuti Yesus, adalah murid-murid yang merasa tersinggung. Merasa tersinggung. Murid-murid ini merasa perkataan Yesus begitu keras, begitu berat, begitu kasar, ya, sehingga mereka tidak mampu menerimanya. Mereka tidak mampu menerimanya. Dan kalau kita lihat di sini, bahwa orang-orang yang tadi mengundurkan diri atau murid-murid yang menyatakan memutuskan diri untuk mengundurkan diri dari Yesus dan tidak lagi mengikuti Yesus dan pergi meninggalkan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat mereka adalah murid-murid yang tidak tahan uji. Mereka murid-murid yang baper, ya, suka terbawa dengan perasaannya, suka tersinggung, ya. Dan dikatakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan di sana bahwa ketika mereka mendengar perkataan yang keras dari Yesus, mereka tersinggung, ya. Mereka tersinggung, mereka mengomel dalam hatinya. Kalau di dalam Alkitab yang kita punya ditulis, mereka mengatakan di situ mereka bersungut-sungut. Tapi dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mereka tersinggung, dan Tuhan Yesus bilang sama mereka, ya, apakah imanmu akan tergoncang? Dalam Alkitab yang kita punya, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, apakah kalian tersinggung dengan perkataan yang keras ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi memang jelas beberapa murid yang mengundurkan diri ini mereka tersinggung, mereka baper. Dan saya mau katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mencari berkat, bukan mencari sumber berkat. Ya, pada waktu mereka melihat Yesus melakukan mujizat, ya, 2 ikan 5 roti dijadikan banyak, mereka makan sampai kenyang, mereka terima berkat jasmani, mereka senang dengan berkat jasmani, mereka mau ikut Yesus terus karena ada berkat jasmani. Tetapi waktu Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga, dan kalau mereka makan roti itu, yang Yesus sendiri adalah roti hidup, mereka tidak akan mati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Nah, disinilah mereka nggak bisa terima. Disinilah mereka nggak bisa percaya kepada hal itu, sehingga akhirnya mereka mengundurkan diri dan mereka bilang, masa Tuhan Yesus yang bapaknya ini adalah Yusuf tukang kayu mengklaim dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Mereka tidak percaya, mereka nggak mau terima, nggak masuk logika mereka, akhirnya mereka mengundurkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita lihat hari-hari ini juga ada banyak orang yang nggak tahan uji di sekitar kita. Ya, dengar khotbah yang keras, dengar khotbah tentang pertobatan yang menuntut orang supaya bertobat, mereka nggak mau dengar hal itu. Mereka pergi tinggalkan gereja, mereka pergi tinggalkan Tuhan, saudara Bapak Ibu Tuhan. Ya, karena khotbah pendeta yang keras, karena khotbah pendeta yang memberikan arahan untuk mereka bertobat, mereka nggak mau. Mereka lebih senang kalau dengar khotbah tentang berkat, berkat dan berkat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini juga terjadi dengan murid-murid pada waktu itu. Ya, Tuhan Yesus juga memberikan pertanyaan yang sama kepada 12 murid. Kalau kita lihat sama-sama dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang ke-6, Tuhan Yesus juga melemparkan perkataan ini kepada 12 murid. Di ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini 12 orang murid punya pandangan yang lain, yang berbeda. Mereka menerima khotbah yang keras,
Mereka menerima pengajaran yang keras sebagai suatu hal yang baik, yang mereka butuhkan, yang mereka percaya, dan mereka mengatakan bahwa perkataanmu itu merupakan perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini kelompok yang tahan uji, menerima dengan baik, menerima perkataan Yesus dengan penuh percaya, dan akhirnya mereka merupakan orang-orang yang tahan uji. Dan saya mau katakan begini, ya, kalau kita jadi jemaat Tuhan, kita mengiring Tuhan hanya ingin berkat dan tidak cari sumber berkat yang adalah Tuhan Yesus sendiri, maka kita adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Tetapi apabila kita mencari Tuhan yang adalah sumber berkat, maka kita akan menjadi orang yang tahan uji. Ya, tahan uji. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang dimurnikan. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, persoalan hidup semakin hari semakin rumit, semakin hari semakin berat, menghimpit kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang bisa menerima khotbah pengajaran yang baik, yang bagus, yang sehat, ya, mengenai pertobatan, mengenai hidup yang berkenan, dan harus lebih lagi menginginkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, maka engkau dan saya menjadi orang-orang yang tahan uji. Bapak Ibu saudara saya yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita perlu menjadi orang yang tahan uji. Ya, tahan uji, karena dari seluruh murid Yesus yang mendengar perkataan Yesus pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang tidak tahan uji dan kelompok yang tahan uji. Yang tidak tahan uji menerima perkataan Yesus sebagai perkataan yang keras, yang berat. Mereka tersinggung, mereka mengomel, mereka bersungut-sungut, akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, hari ini itu pun juga boleh terjadi pada kita, ya, dan sedang terjadi pada kita. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, ya, beberapa jemaat mungkin menganggap khotbah pendeta ini keras, ya, begitu menyakitkan. Saya tersinggung, saya menjadi tertempak oleh khotbahnya, dan akhirnya kita memutuskan diri untuk meninggalkan gereja, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita menjadi orang yang seperti ini, yang suka baper, suka cepat tersinggung pada waktu dengar khotbah yang keras, kita sama dengan murid-murid yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak lagi mengikut Dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari jadilah seperti 12 orang murid ini yang pada waktu itu mereka terima perkataan Yesus dengan percaya, dengan hati yang rela, dan juga dengan hati yang lapang, hati yang besar, bahwa perkataan Yesus itu merupakan perkataan yang membangun, yang membuat mereka bisa hidup dan bertahan dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu, di tengah pandemi COVID-19 ini masa yang sukar, dan mungkin dunia semakin hari semakin lebih sulit, semakin lebih sukar. Oleh sebab itu kita perlu, ya, khotbah-khotbah yang keras yang boleh membangun, membuat kita menjadi tahan uji, membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena kita terima perkataan yang keras yang boleh membangkitkan, membangun semangat dan iman kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari jadilah seperti 12 murid Yesus yang tahan uji. Tuhan Yesus memberikan perkataan yang sama, pertanyaan yang sama, apakah kalian juga tidak mau meninggalkan aku? Jawab Petrus, aku tetap mengikut kepada engkau, dan perkataanmu merupakan perkataan yang hidup dan yang kekal. Oleh sebab itu 12 orang ini merupakan orang-orang yang tahan uji, dan pada saat Yesus bangkit, pada saat Yesus naik dan terangkat ke sorga, mereka jadi orang-orang militan. 12 orang ini, ya, karena mereka maka kita ada hari ini sebagai warisan iman. Kita adalah orang-orang yang telah terima warisan iman dari 12 murid yang tahan uji ini, ya, yang begitu luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang tahan uji. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk kelompok 12 orang murid yang tahan uji, atau kita termasuk di dalam kelompok murid yang lain, yang baperan, yang cepat tersinggung, yang cepat ngambek, yang maunya dengar khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat terus, akhirnya begitu perkataan atau khotbah yang keras, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari saya berdoa buat kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong dan berkati kita menjadi orang-orang yang tahan uji, ya, dengar khotbah yang sehat, yang keras, yang boleh membangun, menguatkan, menjadikan kita orang-orang yang tahan uji, dan tidak menjadikan orang yang baper atau mudah tersinggung. Tuhan Yesus pasti mampu berkati dan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Tolong kami semua untuk menjadi orang-orang yang tahan uji, seperti 12 murid Yesus yang betul-betul memang Tuhan telah menjadikan mereka orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan juga mereka menerima perkataan Tuhan dengan penuh percaya, dengan lapang dada, dan dengan hati yang besar, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang tahan uji. Kami tidak mau menjadi seperti murid-murid lain yang hanya mau berkat dan tidak mencari sumber berkat, dan akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Bapa, tolong kami semua, berkati kami semua untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.